gini, tadi kan Pak Jurnalis sempat bilang, masalahnya itu di KLU perusahaan. Oke. Nah, KLU perusahaan, jadi banyak yang tanya gini Pak, KLU-nya itu kan terbatas. Ternyata tidak semua perusahaan bisa dapat insentif pajak ini Pak. Nah, kalau misalnya mengenai insentif PPh 25, kalau perusahaan saya KLU-nya tidak termasuk, tidak ada di dalam list PMK 44. Tapi omset perusahaan saya sekarang drop nih Pak. Jadi sekitar tinggal 20% dari normal gitu loh Pak. Apalagi dibanding tahun lalu. Tahun lalu kan kondisinya masih bagus. Tahun ini tuh tinggal sekitar 10-20% aja. Nah, kira-kira gimana ya Pak saya bisa dapat fasilitas penurunan PPh 25? Karena saya takut Pak, takut lebih bayar ataupun rugi bahkan tahun ini. Untuk yang tidak masuk ke list PMK 44, kalau dia ingin mengajukan penurunan angsuran, tetap bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada kantor pelayanan pajak tempat dia terdaftar dan melampirkan proyeksi laporan keuangan yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan omset dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas lah. Jadi dari situ nanti perusahaan akan mendapat keringanan pembayaran PPh pasal 25 atau mungkin malah bisa tidak membayar PPh pasal 25. Tapi tentunya ini tidak otomatis seperti PMK 44 ya. Kalau PMK 44 kan kalau keluhnya ada langsung otomatis dapat. Kali ini permohonan akan dilakukan dulu istilahnya oleh kantor pelayanan pajak, akan diteliti dulu, dilihat dulu apakah betul sesuai alasannya terpenuhi, maka akan keluar surat pemberian pengurangan angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan yang kita minta, atau mungkin bisa diberikan tidak sesuai dengan kita minta tapi telah ada pengurangan gitu. Kalau nggak salah, ya kalau nggak salah untuk cara ini itu dari sebelum masa COVID juga sudah ada ya Pak ya. Yang penting kita bisa membuktikan kalau omset kita memang turun dibanding tahun lalu ya Pak ya. Iya. Nah, jujur ada satu kendala lagi Pak sedikit mengenai jam operasional kerja kantor pajak Pak. Jadi kan saya mau mengajukan nih Pak penurunan PPh 25-nya. Biasanya kan saya buat suratnya beserta semua lampiran yang dibutuhkan, saya submit ke loket kantor pajak. Tapi masalahnya sekarang kan kantor pajak lagi libur nih Pak. Kira-kira gimana ya Pak caranya saya submit ya? Pertama, submit fisik suratnya itu melalui pos, Bu. Melalui pos atau ekspedisi tercatat. Bisa lewat pos ya Pak? Setelah kita submit, nanti bukti submitnya dan scan surat permohonan kita kirim melalui email. Data email itu ada di pajak.go.id. Jadi setiap KPP itu punya kontak person dan email. Jadi setelah kita kirim hard copy-nya, kita kirim melalui email dan kita WA pada kontak person yang ada di dalam di daftar di pajak.go.id gitu Bu. Dan kita follow up-nya terus melalui WhatsApp-nya. Melalui WhatsApp-nya kita follow up apakah permohonan kami sudah diproses. Kalau nggak salah yang di unit kerja ya Pak ya? Yang di pajak.go.id di unit kerjanya ya? Unit kerja. Iya. Oke. Jadi tetap bisa semuanya by online ya Pak ya? Karena ini kan kita Mei sudah mau bayar yang masa April kan. Jadi kalau memang bisa langsung dapat pengurangan kan berarti saya mesti ajukan dari sekarang ya Pak ya? Oke. Oke Pak Jurnalis. Kembali ke Pak Yanata. Masih ada sedikit kebingungan sih Pak Jurnalis tadi bilang kalau bagi yang tidak di dalam KLU kan dia ngajukan secara inisiatif sendiri pengurangan PPh 25 karena omsetnya turun. Kalau yang di KLU dapat insentif kan otomatis turun 30% ya Pak ya? Ya, pengurangan 30%. Kalau di dalam KLU itu dapat insentif, ternyata dia punya penurunan omset dan laba jauh lebih besar dari 30% yang otomatis dikasih sama insentif, dia tetap harus mengajukan permohonan secara inisiatif lagi ya Pak ya? Kalau minta di atas 30% ya? Iya. Berarti pakai yang tadi Pak Jurnalis bilang, tetap harus ajukan permohonan kalau yang bagi insentif, omsetnya turun, ternyata
setelah dikasih insentif 30% penurunan PPh ternyata masih kurang, harus ajukan secara terpisah ya Pak, yang nggak otomatis ya kalau di atas 30. Tapi bagi yang tidak ada di dalam insentif KLU yang ada dapat insentif PMK 44, harus ajukan secara inisiatif sendiri pengurangan PPh 25 menunjukkan omset turun dengan lampiran. Karena kantor pajak tutup bisa melalui email ya Pak ya? Iya. Nggak perlu melalui tinta basah, kertas dicetak, tanda tangan, cap perusahaan, kan Jepang begitu Pak. Makanya vaksinnya masih hidup Pak hari ini kan. Semua mesti ada tinta basah, cap basah kan. Tetap Pak, tetap itu kita ajukan melalui yang saya bilang tadi, pos atau ekspedisi tercatat. Oh, jadi tetap itu syarat yang ada tinta basah itu dijalankan melalui kurir kayak JNE atau pos ya. Jadi ada bukti tercatat bahwa mengirimkan surat permohonan, tapi dibarengin bersamaan dengan kirim melalui email ya Pak ya. Di follow up melalui email dan WhatsApp hotline-nya KPP ya. Iya, betul. Oke, jadi itu tips bagi Anda pembisnis yang omsetnya turun, tidak ada di dalam KLU, yang mendapatkan insentif pengurangan PPh otomatis 30%, atau Anda yang udah ada di KLU, insentifnya udah dapat 30%, tapi ternyata penurunan omset dan laba Anda lebih dari 30%. Tadi udah diberitahu, Anda bisa lakukan melalui permohonan tersendiri dan kirim melalui kurir seperti JNE, Tiki, pos, yang penting ada tercatat dan dibarengin dengan kirim melalui email dan di follow up melalui WhatsApp dan email. Setiap kantor pajak ada emailnya di WhatsApp-nya di website DJP. Oke. Ada yang mau ditambahkan dari Pak Suhud atau Pak Pras soal ini? Ya memang kalau bicara dampak, kalau ini dapat, kalau ini nggak dapat kan gitu ya, apa namanya, itu choice ya Pak ya, pilihan ya. Pemerintah juga mungkin sudah mengukurkan mungkin gitu. Tapi mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah saat mempertimbangkan clue apa tuh kayaknya. Kadang di wajib pajak itu kan dulu daftarnya clue-nya apa, sekarang kegiatan usahanya apa. Jadi basis datanya juga perlu diupdate kan dari wajib pajak itu sendiri. Dan kemudian kan mungkin pilihannya pemerintah adalah di PMK-nya ya perlu diberikan penjelasan lah atau kepada wajib pajak dari analisis mungkin supply chain-nya wajib pajak itu oke, kita industri retail store mungkin untuk fashion kan gitu. Itu dari ujung, dari hulu ke hilirnya apa saja yang berpengaruh dan clue apa aja yang berpengaruh kan gitu. Nah, kalau kita lihat kan yang paling terdampak sekarang dari clue usaha yang paling dekat kan kita lihat di department store aja lah kan gitu, kita lihat di mall aja kan gitu, yang langsung kepada end user itu kan mereka udah terdampak sekali kan gitu. Nah kemudian harus dari situ narik lagi bisnis-bisnis apa aja yang akan terdampak dari di situ. Kemudian industri-industri yang dari menguasai proses produksi itu kan juga pasti akan terdampak, karena kalau nggak ada bahan bakunya ya gimana mau proses jadi barang jadi kan seperti itu. Tapi mungkin itu sudah dipertimbangkan oleh pemeriksa kan gitu. Nah pilihannya tadi kalau mungkin belum di cover di clue ya tadi seperti disampaikan Pak Yunalis ya kita menyampaikan permohonan kepada KPP untuk pengurangan tadi angsurannya kan gitu. Gitu sih Pak. Oke, berarti bisa jadi mereka ini bisnis sebenarnya masih bisa jalan, tapi mereka terpaksa jadi omset turun, laba turun karena supply chain-nya ya, pemasoknya tersendat, bahan bakunya nggak ada. Jadi mau ada yang mau beli pun nggak bisa produksi. Jadi mereka terpaksa omset hancur ya Pak ya. Iya, kayak rantai supply chain. Hari ini sebenarnya saya baca, rantai supply chain kan mereka mungkin impor dari Cina Pak, kan gitu. Sedangkan Cina kayak gini kondisinya COVID. Dan mereka kan harus cari bahan baku di dalam negeri. Kan gitu. Nah, itu kan kita harus petakan bahan baku apa nih yang berproduksi di dalam negeri itu yang menyuplai industri kita di dalam negeri. Karena kan mereka akan reroute tuh. Nggak langsung ngambil dari China yang mungkin stop ekspor impornya stop kan gitu. Mereka ngambil dari dalam negeri, source dalam negeri. Sebetulnya impact dari COVID ini ya tadi bahwa manajemen supply chain bisnis itu perlu dan pemerintah mungkin sudah mempertimbangkan ini clue-clue apa saja yang terdampak oleh COVID ini mungkin ya kalau belum tercover semua ya tadi seperti
usulannya apa namanya saran dari Pak Yunalis tadi kan gitu Pak. Ya Pak Yan, silahkan Pak. Mungkin Pak. Karena bisa jadi pihak DJP memberikan insentif belum bisa meramalkan sampai apa yang terjadi setelah nanti era COVID ini mulai dilonggarkan Pak ya. Karena saya baca di Amerika department store udah buka yang jual baju, tapi omset mereka hancur Pak. Soalnya pembeli punya ketakutan karena belum ketemu vaksin dan obat, nggak berani coba baju Pak. Kan kalau kita mau beli baju kan mesti coba kan Pak. Jadi mereka karena nggak berani coba baju, jadi department store omsetnya hancur juga Pak. Nah mungkin nantinya insentif ini akan diekspand ke toko baju dan department store juga Pak kayaknya. Soalnya kita kalau nggak bisa beli baju, mana berani nggak bisa coba baju, mana berani beli Pak. Ntar gendut jadi kelihatan nama gendut Pak. Iya kan? Ini benar-benar lagi terjadi di Amerika, di department store mereka udah ada beberapa kota pelonggaran, tapi mereka sepi karena nggak ada pelanggan yang berani beli karena nggak bisa coba. Iya. Karena kalau dulu kan kita kalau kehabisan baju ukuran kita, yang baju pajangan yang dicoba orang juga kita beli kan Pak. Iya, seperti kayak jualan di Shopee Pak. Di Shopee itu jualannya live. Jadi hal-hal ini mungkin nanti dari DJP harus pelajari lagi. Setelah pelonggaran, bisnis apa yang kena? Karena kekhawatiran dan ketakutan masyarakat, Pak. Iya. Impact setelah ini ya. Bunyi mungkin karena bisnis restoran aja, karena bisnis restoran aja saya baca di luar negeri udah 50% kapasitas. Karena meja harus selang-seling kosong kan. Karena ada jaga jarak kan. Dari zaman dulu kan supir truk udah terbiasa, Pak, jaga jarak. Di belakang truk selalu dituliskan, jaga jarak. Mereka sebenarnya udah lebih disiplin dari kita ya, Pak ya. Terus saya kemarin lihat di mall, saya lihat di Amerika foto-foto di mall toilet aja Pak. Kita bicara toilet cowok itu uriner satu sama yang lain tuh ada yang ditutup. Jadi nggak boleh sebelah-sebelahan lagi Pak. Jadi ada jarak juga. Tempat cuci tangan di toilet mall juga ditutup. Jadi hanya nggak bisa sebelah-sebelahan lagi. Jadi semua kan kapasitas dikurangin ya Pak. Saya lihat ya. Kemarin Disneyland di Shanghai buka. Kapasitas hari 80.000 pengunjung hanya diperbolehkan 30.000. Mereka nggak bisa naikin harga tiket, mereka nggak bisa naikin harga jualan kalau restoran, tapi mereka harus survive, bertahan, otomatis omset turun, laba turun Pak. Berarti mereka ini kan pasti akan mengajukan pengurangan PPh 25 kan Pak ya? Iya, ada gap kapasitas mereka berproduksi Pak, atau memberikan jasa. Betul. Ini mungkin yang harus disadari juga nanti dari pihak DJP ya. Karena setelah pelonggaran pasti ada new normal yang kita akan hadapi di bisnis. Nggak akan seperti kemarin lagi kan Pak? Iya. DJP juga new normal Pak. Sekarang. Iya, DJP pasti new normal Pak. Saya yakin. Jangan-jangan begitu mau masuk kantor pelayanan pajak buat berurusan dengan masukin surat apa, harus cek suhu, harus cuci tangan dulu pakai sanitizer ya, saya nggak tahu, jangan-jangan ada KPP yang bikin bilik disinfektan Pak, kayak di Hong Kong, masuk bilik dulu disemprot. Ya asal jangan kayak di bandara Pak, yang beli tiket karena surat kesehatannya cuma dari puskesmas, nggak ada surat bebas COVID, harus bayar lagi tes COVID Pak di bandara sekarang. Jangan sampai DJP nanti bikin aturan harus ada surat bebas COVID baru boleh masuk kantor pajak ya Pak ya. Iya. Nah, minimal masker aja lah, saya rasa. Ya, kita kalau lihat dari perjalanan DJP mulai perubahan aplikasi, sebetulnya DJP sudah mulai new normal, Pak. Jadi sudah mulai digital, sudah mulai by surat, kan Vicon, kan gitu. Ya, kita berharap hal ini itu adalah new normal yang akan nanti memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Jadi nggak harus visit lah, ketemu lah, terus cukup konfirmasi by email, kita cukup mungkin upload surat di modul aplikasi yang ke DJP kan gitu. Jadi mungkin hal gitu ya nanti akan ada perubahan proses bisnis semuanya yang mungkin, bisa jadi DJP juga melakukan beberapa praktek yang new normal ya. Biasa AR kadang mengunjungin pabrik untuk lihat langsung, mungkin nantinya kunjunginnya pakai video visit aja kali Pak ya. Iya, kan kita visit di mana aja bisa kedetek, Pak. Pakai GPS. Oke. Betul atau Oke.